dengan satu tema, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah mengubah karakter dan menjadi berkat. Wah, ini bagus banget ini tema. Dekat dengan Allah mengubah karakter. Bapak Ibu, tahu nggak apa itu karakter? Halo Bapak Ibu, tahu itu karakter apa? Kita santai aja ya, kita sering lebih bagus sering aja ya. Tahu karakter apa? Sifat. Pernah nggak saudara mendengarkan kalau orang ngomong kepada orang yang lain, karakternya itu nggak bisa berubah lagi? Oh, ini orang ini bijak banget, nggak mungkin orang ini bisa berubah. Pernah nggak saudara mendengarkan itu kalau ada orang mengatakan orang ini tidak akan pernah berubah? Yang menjadi pertanyaannya, orang ini bisa berubah atau tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Hanya dekat dengan Allah. Gak mungkin kita bisa mengubah karakter anak-anak kita, gak bisa mungkin kita mengubah suami kita, gak mungkin kita mengubah istri kita yang cerewet, tapi yang sanggup mengubah hidup mereka adalah kebenaran firman Tuhan ketika mereka dekat dengan Tuhan. Hati dan pikiran mereka yang diubahkan oleh firman. Makanya di sini hanya dekat Allah saja yang sanggup mengubah karakter dan menjadi berkat. Pada dasarnya manusia itu nggak mau berubah ke gereja setiap hari Minggu, tapi hatinya, pikirannya itu berbeda. Hatinya, pikirannya nggak pernah nyambung. Kesombongan, keangkuhan, mau menangnya sendiri, nggak mau mengampuni. Sikut kanan, sikut kiri supaya orang ini bisa mati. Itu adalah karakter. Makanya ada satu tokoh, coba ditampilkan. Ada satu tokoh yang saya ini dia. Bisa dibaca? Ini adalah satu tokoh Mahatma Gandhi dan saya akan membaca sama kita. Dia mengatakan begini. Aku menyukai Kristus. Dia sangat menyukai Yesus. Aku menyukai Kristusmu. Aku tidak menyukai orang-orang Kristenmu. Hebat. Orang Kristen hanya pintar ke gereja, orang Kristen hanya bisa mengangkat tangannya, orang Kristen hanya bisa berdoa, tapi karakternya tidak pernah berubah setiap hari. Makanya seorang tokoh di India mengatakan, seorang Mahatma Gandhi, ini adalah tokoh yang sangat terkenal di India, mengatakan begini, sekali lagi, aku menyukai Kristusmu, aku tidak menyukai orang-orang Kristenmu, orang-orang Kristenmu sama sekali tidak serupa dengan Kristusmu. Apabila orang-orang Kristen benar-benar menghidupi ajaran Kristus sama seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India akan menjadi orang Kristen. Ini adalah orang-orang Kristen, tapi di sini aman, Pak. Orang Kristen di luar sana hanya pintar bergereja, hanya pintar ngomong, hanya pintar menyampaikan firman Tuhan, tapi karakternya, tapi sifatnya tidak pernah berubah. Kalau kita bisa berubah, maka Mahatma Gandhi mengatakan seluruh India pada saat itu bisa menjadi orang Kristen. Tapi pada dasarnya orang Kristen hanya pintar, sekali lagi, hanya pintar ngomong, tapi tidak bisa melakukan kebenaran firman. Yang sanggup mengubah hidup kita adalah Yesus. Yang sanggup mengubah hidup kita adalah firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus itu sebenarnya nggak bisa mengubah dirinya, karena dia adalah ahli Taurat. Tapi yang mengubah Rasul Paulus adalah ketika dia dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, anak muda yang saya kasih pada malam hari ini, pada pagi hari ini, yang sanggup mengubah kita adalah firman. Makanya tetap mencintai Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan. Dia sanggup mengubah hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita berkenan hanya kepada Tuhan saja. Amin. Nah, ada satu tokoh dalam Alkitab, ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, sangat bejat sekali moralnya. Dia adalah seorang koruptor yang luar biasa, dia adalah seorang penjahat, pemeras orang-orang miskin. Siapa namanya? Zakheus. Coba kita lihat di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari, stop. Siapa anak manusia? Hah? Yesus. Ya, sebab Yesus mencari. Kalau Yesus mencari, dia pasti menemukan?
Bapak Ibu, kalau Yesus mencari seseorang, pasti dia menemukan atau tidak? Dimanapun kita bersembunyi, Pak, kalau Yesus yang sudah mencari kita, pasti kita kembali kepada Tuhan. Dimanapun suami kita bersembunyi, hari ini mungkin suami kita nggak datang ke gereja. Hari ini anak-anak kita tidak datang ke gereja. Teruslah berdoa, karena Tuhan sedang mencari dia. Kalau Tuhan menemukan dia, pasti dia kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Nah, di sini dikatakan lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku yang kekasih, dulu kita hilang. Saya juga dulu hilang. Mengapa saya hilang dulu? Dulu saya pemabuk, penjudi, narkoba, ya, hidup di dalam lembah kekelaman. Saya dulu orang yang terhilang. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, dia datang untuk mencari saya. Tujuan Tuhan mencari saya apa? Supaya saya berubah. Amin. Tujuan Tuhan untuk mencari saudara, supaya saudara berubah. Kalau kita tidak akan pernah berubah, maka Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tujuan Tuhan mencari kita supaya kita diselamatkan, supaya kita berubah. Dan ketika kita berubah, kita bertobat. Dan ketika kita bertobat, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyelamatkan kita dan nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, dengar baik, Tuhan sudah mencari kita sebenarnya. Oleh karena itu jangan lagi hidup di dalam dosa. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Hari Jumat mungkin Pak Rahmat yang melayani, Pasca minggu depan saya yang melayani. Jumat itu berbicara soal bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu intinya. Kalau Yesus menebus dosa kita, itu berarti dia sudah menebus kita. Kita menjadi orang-orang yang benar. Sehingga hari ini kita sudah diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita diubahkan, jangan lagi kita kembali di dalam dosa itu. Jangan lagi kita kembali di dalam lubang yang sama. Kalau kita kembali di dalam lubang yang sama, maka saya katakan bagi kita sudah menyalibkan Yesus kedua kali di atas kayu salib. Dan dia tidak mau disalibkan kedua kali, Pak. Dia datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi apa? Kota. Nah, saudaraku, Yeriko adalah bagian daripada Israel. Kota yang tertua di Israel. Kalau kita melihat peta bahwa Yeriko itu adalah kota yang tertua di Israel dan sekarang bagian daripada Palestina. Firman Tuhan mengatakan Yesus hanya melintasi kota itu. Bukan dia stay di kota itu, tapi dia melintasi. Kota Yeriko sampai saat ini adalah kota yang sangat diberkati. Madu yang ada di Arab itu berasal dari Yeriko. Kita belajar dari sejarah bahwa madu yang ada di Arab itu berasal dari Yeriko. Dan perhatikan baik-baik, tanahnya subur-subur. Perhatikan dalam firman Tuhan, di mana Yesus stay, di mana Yesus lewat, pasti tempat itu diberkati Tuhan. Pasti tempat itu diberkati Tuhan. Ini hanya dia melewati kota Yeriko. Yeriko sangat diberkati sampai hari ini. Makanya sering sekali saya mengajak jemaat yang saya bimbing bahwa setiap hari kita harus mengundang Yesus dalam hidup kita. Kita harus mengundang Tuhan dalam rumah tangga kita, mengundang Tuhan di dalam pekerjaan kita, mengundang Tuhan di dalam pelayanan kita. Karena kalau Yesus hadir dalam rumah tangga, Yesus hadir dalam pelayanan, maka rumah tangga itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mengundang Yesus sekali lagi di dalam pekerjaan kita, maka pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Makanya mari kita, Bapak Ibu, kita mengundang hadirat Yesus. Kita mengundang Tuhan. Bangun pagi-pagi, jangan langsung bekerja, tapi luangkan waktumu untuk berdoa. Luangkan waktumu untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Sebagai suami, panggil istri, panggil anak-anak. Mari kita baca firman. Mari kita berdoa, mari kita menyembah Tuhan. Maka sepanjang hari itu ada damai, ada sukacita, ada kekuatan. Firman Tuhan mengatakan keluarga yang rukun pasti di sana Tuhan perintahkan berkat. Pemungut cukai yang bernama Zakheus, dia adalah seorang kepala pada saat itu pada zaman pemerintahan Romawi. Dia bekerja di pemerintahan Romawi, itu Zakheus. Dan dia sebagai kepala.
Kepala pemungut cukai, namanya kepala, ada anggotanya enggak? Ada bawahannya enggak? Pasti dia punya bawahan, pasti dia punya anggota. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Zakheus, kepala pemungut cukai, sangat kaya raya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana kekayaannya? Ini adalah orang jahat. Mengapa dia penjahat kelas kakap? Karena dia memeras orang miskin. Dikatakan sekarang, dia adalah koruptor kelas kakap. Jadi kekayaannya dari hasil pemerasan, kekayaannya dari hasil korupsi. Apa yang dilakukan Zakheus? Apakah dia bisa berubah? Apakah saudara bisa berubah? Apakah saya bisa berubah? Bisa, ketika kita dekat kepada Tuhan. Zakheus adalah seorang penjahat, tapi dia memiliki kerinduan. Bukan hanya dia memiliki kerinduan, tapi dia berusaha untuk berjuang, untuk bisa berubah. Kita ini hanya memiliki kerinduan, stop kerinduan. Tapi kita tidak pernah berjuang untuk mencari Tuhan. Makanya kita tidak pernah berubah karakter kita. Yang ngambul, tetap ngambul. Benar kan? Wah, luar biasa. Perhatikan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Berlari di sini bukan karena kemauan Zakheus, tapi dia berlari, saya yakin itu dari dorongan daripada Roh Kudus. Karena mengapa saya katakan dorongan dari Roh Kudus? Zakheus adalah orang terpandang, orang terhormat. Enggak mungkin dong dia naik pohon. Enggak mungkin dong hanya karena melihat Yesus dia menerobos orang banyak. Enggak mungkin, dia orang terpandang. Tapi mengapa dia lari ingin ketemu Yesus? Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Orang yang tidak dipaksa berarti memiliki hati untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya orang model begini, Pak, pasti akan bertumbuh dan akan berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Wow, hebat sekali loh. Penjahat kelas kakap, Pak, bisa berubah. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera apa? Turun dari pohon dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalimat menerima Yesus dengan sukacita, bahasa aslinya, dia membuka hatinya. Menerima Yesus di dalam hatinya, menerima firman dalam hatinya, sehingga ayat-ayat selanjutnya Zakheus bisa berubah. Pak, kalau hanya datang ke gereja, kita tidak membuka hati untuk menerima firman, maka saya yakin kita pulang ke rumah, kita pasti akan menggerutu sama suami, menggerutu sama istri. Ada masalah, tidak ada jalan penyelesaian, maka kita terpuruk dalam masalah itu. Kita hancur, bahkan kita binasa dalam masalah itu. Jangan keraskan hatimu. Ini firman Tuhan disampaikan. Selama you masih keras hati, hidupmu tidak akan pernah berubah. Kalau you tidak pernah berubah, maka berkat Tuhan juga menjauh sama kamu. Apa artinya kita bergereja? Kalau setiap hari minggu hati saya masih keras, hati saya masih sombong, hati saya masih angkuh. Hari ini kita tetap merendahkan hati. Buka hatimu, dengarkan firman, firman yang akan mengubah hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, bukalah hati, angkat kedua tanganmu, pulanglah ke rumahmu, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kami dari sekarang sampai maranatha. Haleluya. Kita sama-sama mengatakan